Jadi bab 2 kita yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, sebelum masuk ke nilai mutlak ada syarat yang harus sudah kamu pahami. Di sini tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Kalau persamaan itu pakai persamaan dia menggunakan sama dengan, ya. Sedangkan untuk pertidaksamaan dia menggunakan kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Yang akan kita gunakan adalah ini, tanda persamaan dan untuk tanda pertidaksamaan. Untuk contohnya, contoh persamaannya, saya langsung berikan aja materinya ya. Kita langsung masuk ke contoh. Bisa disimak kan ini? Halo? Oke, saya berikan contoh. Misal saya punya 5x dikurangi 3 sama dengan 7 misal. Cara mencari x-nya bagaimana? Ini 5x, negatif 3-nya, berarti ini menjadi 7 plus 3. Sehingga kita peroleh 5x sama dengan 10. Sehingga nanti kita peroleh 5, yaitu x-nya sama dengan 10 dibagi 5. Kita peroleh x-nya sama dengan 2. Pernah mengerjakan soal semacam ini? Pernah ya? Nah, di sini yang mau saya bahas adalah persamaan dan pertidaksamaan linier. Linier itu seperti apa? Linier, artinya linier berarti pangkat tertingginya adalah 1. Ya, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi pangkatnya itu pangkat tertingginya 1. Satu variabel artinya berarti dia hanya menggunakan satu variabel. Yang namanya variabel itu mana? Hanya ada satu variabel. Variabel itu contohnya mana? Nah, contoh ya. Saya berikan contoh. Di sini ada 7x sama dengan 8. 5x plus 2y sama dengan 7. Kemudian 3. X kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Sekarang saya tanya, di antara 3 ini yang merupakan SPLTV adalah yang mana? Sistem yang merupakan persamaan linier satu variabel. Di antara persamaan di bawah, sebentar. Yang merupakan persamaan linier satu variabel, yaitu adalah yang pertama, 7x sama dengan 8. Kenapa? Lihat, variabelnya hanya ada 1, yaitu x, ya. Pangkatnya dia hanya 1, ya. Jadi ini yang merupakan persamaan linier satu variabel. Kalau yang kedua, dia berapa variabel? Yang kedua, ini dia persamaan linier juga. Tapi berapa variabel? Berapa variabel ini? Berapa?
2. Kenapa 2? Ya karena ada variabel X dan Y. Kalau yang pertama kan cuma X. Lah kalau yang ketiga dia persamaan linear bukan ini? Yang nomor 3 persamaan linear bukan? Ingat ini, kalau linear dia pangkat tertingginya berapa? 1. Lah kalau yang nomor 3 pangkat tertingginya berapa? 2. Jadi dia bukan persamaan linear, melainkan dia adalah persamaan kuadrat. Ini namanya persamaan kuadrat. Oke, sampai di sini untuk membedakan mana yang persamaan linear satu variabel bisa ya? Bisa? Oke, bisa. Oke, saya lanjut ke bawah. Nah, di sini catatan. Saya beri contoh dulu. Contoh yang kedua lagi. Misal saya punya 3 dikurangi 4x sama dengan 9. 3 dikurangi 4x sama dengan 9. Coba cara mencari x-nya kita apakan dulu nih? Apanya yang mau dipindah? 3-nya ya. Kita mau menghilangkan 3. Berarti kedua ruas kita kurangi dengan 3. Maka ini menjadi min 4x. Ini 9-nya kita kurangi 3. Iya. Iya apa iya? Kemudian ini kita peroleh min 4x sama dengan 6. Selanjutnya ini diapakan biar min 4-nya ini hilang? Diapakan? Enggak, biar ini tinggal jadi x, diapakan? Terus? 6 dibagi negatif 4. Tanda persamaannya berubah tidak ini? Tidak berubah ya, walaupun dia dibagi dengan negatif 4. Jadi tidak mempengaruhi tanda. Sehingga kita peroleh x-nya sama dengan min 3/2. Kita bagi keduanya sama-sama dengan 2. Jadi yang mau saya tulis catatan, pada persamaan menambahkan, mengurangkan, dan menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama tidak mengubah tanda. Ya, pada persamaan dia tidak mengubah tanda. Kemudian kedua, masih pada persamaan. Pada persamaan membagi atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, ini juga tidak mengubah tanda. Jadi tandanya tetap menggunakan sama dengan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, perlu di screenshot? Ya, di screenshot dulu. Oke, sudah? Sudah, Bu.
Oke, kalau sudah saya masuk ke pertidaksamaannya. Kalau tadi kan saya masih membahas tentang persamaannya. Nah, saya akan membahas tentang pertidaksamaannya. Pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, tanda yang kita gunakan itu adalah kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Sudah pernah ya menggunakan tanda-tanda ini ya? Sekarang saya beri contoh. Jika saya punya 3x sama dengan 12 lebih dari sama dengan 12, maka memperoleh x-nya ini kedua ruas dibagi 3 ya. Sehingga ini menjadi x, ini lebih dari sama dengan 12/3. Sehingga kita peroleh bahwa x-nya lebih dari sama dengan 4. Ini jika menggunakan garis bilangan ya, ini angka 4, bedakan ketika dia lebih dari sama dengan, maka ini adalah tertutup ya, titiknya tertutup. Ini angka 4. Karena lebih dari berarti yang kita arsir nanti yang ke arah kanan. Ya, yang memenuhi daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang arah kanan. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Halo, paham gak ini? Saya tulis DHP, di mana keterangannya DHP itu berarti daerah himpunan penyelesaian. Itu saya tulis DHP ya. Oke, berikutnya saya beri contoh lagi. Misal saya punya di sini 5 dikurangi 2x kurang dari 13. 5 dikurangi 2x kurang dari 13. Langkah pertamanya kita apakan? Ini kedua ruas dikurangi 5. Ya, sehingga ini menjadi min 2x kurang dari 13 dikurangi 5. Kalau pengurangan dan penjumlahan kedua ruas dengan bilangan yang sama, dia tidak mengubah tanda ya. Masih disimak tidak? Oke, 13 dikurangi 5 berapa? Oke, 8. Selanjutnya langkahnya kedua ruas diapakan? Biar min 2-nya hilang. Ini biar jadi x kedua ruas harus diapakan? Dibagi berapa? Dibagi? Dibagi berapa? Ini
berapa ini? 2 atau negatif 2? Ini loh. Ini berapa ini? Min 2, berarti kedua ruas nanti dibagi dengan negatif 2. Kalau kedua ruas dibagi dengan negatif 2, ya, perhatikan, berarti ini kan menjadi min 2x per min 2. Ini 8 juga dibagi dengan negatif 2. Iya apa iya? Iya. Nah, perhatikan tandanya. Tandanya di sini berubah. Ya, jadi kalau dia dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya berubah. Sehingga nanti di sini kita peroleh ini X lebih dari negatif 4. Nah, ini kalau kita masukkan ke garis bilangan, perhatikan kalau tadi yang pertama dia menggunakan sama dengan. Nah, di soal yang kedua dia pakai sama dengan tidak? Tidak. Perbedaannya pada garis bilangan, titiknya terbuka. Kalau tadi titiknya tertutup gelap, nih ya. Nah, sekarang titiknya terbuka, ini 4. Lebih dari, berarti dari titik ini dia ke kanan. Yang merupakan DHP adalah ini, DHP, Daerah Himpunan Penyelesaian. Berarti ada, maaf, ini min 4 ya. Berarti yang lebih dari min 4 ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu. Yakin? Oke, yang perlu dicatat ya untuk pertidaksamaan, catatan 1. Pada pertidaksamaan menambah dan mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama itu tidak mengubah tanda, ya. Beda dengan pada pertidaksamaan yang mengalihkan membagi atau ya. Membagi atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif. Nah, dengan bilangan negatif mengubah tanda, ya, mengubah tanda pertidaksamaan. Oke, sampai di sini bisa dipahami tidak? Ya, ditulis dulu boleh, di screenshot aja. Ya, di screenshot. Sudah? Sudah. Oke,
saya masuk ke contoh soal dulu ya. Ini saya hapus ya. Oke. Saya masuk ke contoh soal yang berikutnya. Atau kita masuk dari soal sini saja. Nah nih, tampil nggak di layar kalian? Oke, kalian mau saya bahas yang mana? Nomor 2. Ya oke, yang nomor 2 ya. Saya bahas yang nomor 2. Oke, kita bahas yang nomor 2. Berarti kan di sini ada 2 bentuk. Nah, di sini saya ubah dulu. Berarti kan ini bisa saya ubah jadi 2. Yang pertama, itu ada 2x ditambah 9 kurang dari sama dengan 3 dikurangi x. Iya apa iya? Nah, yang kedua bisa saya yang satunya adalah 3 min x itu kurang dari sama dengan 6x plus 7. Iya atau tidak? Iya. Nah, saya kerjakan satu-satu ya. Saya kerjakan satu-satu. Yang ini dulu. Yang pertama, saya ubah. Berarti kan ini menjadi 2x. Min x-nya ini saya pindah. Berarti ini menjadi plus x. Ini 3-nya tetap, 9-nya saya pindah. Berarti ini dikurangi 9. Sampai di sini paham? Paham. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya 2x ditambah x jadi berapa x? Ini jadi 3x. Ini kurang dari sama dengan negatif 6. Iya apa enggak? Iya. Kedua ruas lalu diapakan? Kedua ruas diapakan? Dibagi dengan 3. Nah, ini tidak mengubah tanda karena dia dibaginya dengan bilangan positif ya. Dia tidak mengubah tanda karena dibaginya dengan bilangan positif sehingga diperoleh x kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, kita buat garis bilangannya. Negatif 2-nya titik tertutup karena dia pakai kurang dari sama dengan. Ini negatif 2 kurang dari itu arahnya ke kiri. Maka ini DHP-nya. Sampai di sini paham atau tidak? Paham. Nah, sekarang yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua. Ini min x tetap. 6x-nya saya pindah jadi min 6x. Ya. 7 di ruas kanan tetap 7. 3-nya dari ruas kiri ke ruas kanan berarti menjadi dikurangi 3. Tandanya masih tetap sama. Karena hanya pengurangan dan penjumlahan. Ingat tadi catatan yang pertama bahwa pada pengurangan, penjumlahan bilangan yang sama pada pertidaksamaan tidak mengubah tanda. Ya. Min x dikurangi 6x menjadi min 7x. Kurang dari sama dengan 7 dikurangi 3 berapa? 4. Nah, selanjutnya kedua ruas diapakan? Ini kan ruas kiri, ini ruas kanan. Selanjutnya diapakan?
dibagi min 7, berarti ini min 7x, kita bagi min 7. Ini 4 juga dibagi min 7. Tandanya bagaimana? Berubah atau tidak? Berubah jadi apa? Kalau tadi kurang dari ya berarti sekarang jadi lebih dari. Karena tadi ada sama dengannya ya, sama dengannya ngikut. Kurang lebih dari sama dengan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, ini hasilnya adalah X. Ruas kanan menjadi lebih dari sama dengan min 4/7. Sampai di sini jelas? Nah, sekarang kalau kita masukkan ke garis bilangan. Kalau kita masukkan ke garis bilangan. Nah, ke garis bilangan. Dia pakai titik terbuka apa titik tertutup? Ingat ini, lebih dari sama dengan. Berarti dia pakai titik tertutup. Ya, min 4/7. Terbuka apa tertutup? Kalau ada tanda sama dengannya dia tertutup, Mbak. Kecuali kalau lebih dari, ini titiknya terbuka. Ya, ini titik terbuka. Nah, kalau lebih dari sama dengan, dia pakai titik tertutup. Ya. Ini diingat-ingat, ini bisa lebih dari, bisa kurang dari, ini lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan, pakai titik tertutup, termasuk sama dengan juga titik tertutup. Ya. Oke, diingat-ingat. Ini saya hapus lagi. Oke, karena dia pakai titik tertutup, terus arahnya lebih dari, berarti ke kanan atau ke kiri? Oke, kalau lebih dari dia arahnya ke kanan. Berarti DHP-nya ini, DHP. Nah, karena ini berawal dari 1/tidak-samaan, garisnya kita hubungkan. Garis bilangannya kita jadikan 1. Oke. Nah, kalian lihat negatif 2 sama negatif 4/7 tuh banyak mana? Lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang negatif 4/7. Jadi negatif 4/7 dia posisinya di sebelah kanan. Ini negatif 4/7. Kemudian di sini ada negatif 2. Nah, arahnya ini ke kiri sama kayak tadi ya. Ini kan ke kiri, ini DHP. Kemudian ini arahnya ke kanan. DHP. Sehingga kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya, kita tulis dia adalah X di mana X-nya kurang dari sama dengan negatif 2 atau X-nya lebih dari sama dengan negatif 4/7. Ini penulisan himpunan penyelesaiannya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, coba di screenshot dulu nih. Sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah, satu lagi coba. Coba yang mana yang mau dikerjakan? Nomor 3, nggak masalah wes. Bu Astri yang susah-susah, tapi nanti kamu harus bisa ya. Oke, nomor 3. Ini nomor 3, saya tulis di sini. Oke, ini nomor 3 ya. Nah, caranya bagaimana? Karena ini kan pecahan. Kalian lebih suka pecahan atau enggak?
Kita samakan dulu penyebutnya. Samakan penyebutnya. Dengan cara diapakan? Dengan cara kita ubah dia jadi penyebut 15. Kan ini 5. Ini 3. Jadi biar mudah kita ubah dia jadi 15. Dari 5 kali 3. Nah, kemudian ini kita kalikan silang. Berarti ini 3. Kita kalikan dengan 3x dikurangi 2. Kemudian dikurangi 5 dikali 4 min 3x. Sampai di sini bisa dipahami atau tidak? Sampai di sini bisa dipahami apa enggak? Belum bisa tuh yang mana? Ingat nih, saya tuliskan di sini. Ingat. A per B dikurangi C per D itu menjadi, ya, yang bawah berarti dikalikan B kali D. Yang atas kali silang, berarti A kali D. Nih silang dikurangi B kali C. Paham? Ya, ini berarti 15 itu dari 5 kali 3. Ya. Nah, ini 3x min 2 ini, 3x min 2 saya kalikan dengan 3. Jadinya 3 kali 3x min 2. Saya tulis di sini. Paham? Paham. Nah, kemudian 5 saya kalikan dengan 4 min 3x. Jelas, ini menjadi dikurangi. Dikuranginya dari tanda ini ya. Cuma saya ikutkan aja dikurangi. 5 kali 4 min 3x. Sampai di sini jelas. Nah, ruas kanannya masih tetap. Ya, ruas kanannya masih tetap. X plus 1 dibagi 6. Oke, saya lanjut boleh? Oke. Ini dikalikan 3 kali 3x berapa? 9x. 3 kali min 2 min 6. Min 5 kali 4 min 20. Min kali min jadinya plus 15x. Bawah dibagi dengan 15. Ini masih tetap saya biarkan yang ruas kanan. Oke, sampai di sini jelas? Sampai di sini paham tidak? Paham? Paham. Oke, kemudian langkah selanjutnya kalikan silang. Ini dihitung dulu. 9x ditambah 15x berarti 24x. Yang ini 9x ditambah 15x. Ya, jadinya 24x. Min 6 dikurangi 20 jadinya min 26. Ini per 15 masih lebih dari sama dengan x plus 1 per 6. Jelas apa jelas? Jelas. Nah, selanjutnya kita kalikan silang. Ini kita kalikan ini. Ya. Kalian ngikuti jadi nanti nggak bingung. Ini 6 saya kalikan dengan 24x min 26. Lebih dari sama dengan 15-nya kita kalikan ini. Berarti 15 kita kalikan dengan x plus 1. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita kalikan 6 kali 24, 100?
44x dikurangi 6 kali 26. 156. Iya apa enggak? Ini lebih dari sama dengan 15x ditambah 15. Oke, bisa dipahami? Saya pindah ke sini. Berarti saya tulis ulang 144x dikurangi 156 lebih dari sama dengan 15x ditambah 15. Nah, selanjutnya x-nya yang ruas kanan kita kumpulkan semuanya di ruas kiri. Berarti ini dikurangi 15x. Nah, yang ini 15 ya ditambah 156. Bisa dipahami? Nah, 144 dikurangi 15 jadinya berapa? 129x. Lebih dari sama dengan ini tambah ini berapa? 171. Nah, selanjutnya kedua ruas diapakan? Kedua ruas diapakan? Kedua ruas dibagi dengan 129. Sehingga ini 129x kita bagi dengan 129, ini juga 171 dibagi 129. Tandanya bagaimana? Berubah atau tidak? Tidak berubah karena dia dibagi dengan bilangan positif. Tandanya tetap lebih dari. Sehingga kita peroleh x-nya lebih dari sama dengan 171 per 129. Jadi bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya itu adalah x dengan x lebih dari sama dengan 171 per 129. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan kalau mau di screenshot. Tadi yang belum di screenshot yang nomor 3 ya, yang nomor 1 udah ya? Oke, silahkan di screenshot yang nomor 3. Sudah? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, insya Allah